Shalom. Pagi hari ini saya ingin membagikan maksudnya sedikit dari apa yang biasanya saya pakai dalam hidup saya. Ngomong tentang marketplace, kita harus tahu bahwa setiap marketplace dari tempat ini itu sebagian besar dari orang-orang di tempat kita ini semuanya di marketplace kayak gitu loh. Kalau ngomong tentang taruhlah di gereja kita. Kalau gereja kita sekarang itu mungkin sudah di angka 900 ya, 900. Kita ini yang full timer, orang yang full timer itu paling cuman 10 orang termasuk Koyudi. Itu hanya berapa persen dari jumlah jemaat yang ada. Kita harus say thank you sama ada orang yang menyerahkan hidupnya buat kita, melayani setiap kita. Kita say thank you. Orang-orang seperti ini benar-benar masa depan dia punya. Mereka bukan orang-orang yang kasarnya itu pendidikannya rendah, tapi pendidikannya ada. Seharusnya siap kerja juga, tapi merelakan setiap masa depannya untuk pekerjaan Tuhan dan melayani setiap kita, menggembalakan setiap kita. Hari ini saya mau cerita tentang, kalau kita tahu ngomong tentang pengusaha, kita itu tahu Abraham. Abraham itu sebenarnya seorang pengusaha, dia bukan hamba Tuhan, bukan nabi, bukan apa. Dia itu pengusaha, dia orang yang bekerja juga di marketplace. Kalau kita lihat dia itu kehidupannya, dia itu diberkati luar biasa dengan Tuhan. Orang ini, orang yang jadi panutan untuk setiap kita. Kalau kita ngomong, berkatnya Abraham, Yakub dan Ishak, ngomong kayak gitu. Selalu diomong tentang Abraham itu disinggung terus dalam setiap ngomong tentang berkat. Banyak kita belajar dari Abraham. Abraham ini adalah orang yang kalau ngomong tentang memegang janji Tuhan. Dia kalau kita lihat dia itu memegang janji Tuhan berapa tahun, berkali-kali lah. Dia itu memegang janji Tuhan. Gagal, ada gagalnya. Sama seperti kita. Manusia ketika kita bekerja, ketika kita di marketplace ngomong tentang, kita gagal, kita mungkin kasarnya itu tidak memuaskan orang lain. Sometimes, terkadang kita itu melakukan itu. Tetapi tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Abraham ini orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 12, yuk kita sama-sama kita buka. Kejadian 12 ayat yang pertama, saya bacakan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram.
Saya ketika membaca ini, oh iya ya, orang yang gak pernah dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan itu seperti apa. Kita mau cek setiap kehidupan kita, hari-hari ini, ketika kapan terakhir Tuhan menyela setiap kehidupan kita. Kapan terakhir Tuhan itu ngomong tentang berbicara sesuatu spesifik dalam setiap kehidupan kita. Kapan? Hari kemarin saya ceritakan sedikit tentang Apostolic Night. Di situ kemarin kita mungkin sekitar ada mungkin 400-an orang lah. Itu mereka datang di tempat ini, kita Apostolic Night. Hari itu ketika saya merasakan orang-orang yang benar-benar, oh iya, orang-orang yang antusias. PAW, ngomong tentang PAW, pujian penyembahan itu. Saya ketika datang itu saya merasa, oh iya, saya merasakan hadirat Tuhan itu kental banget kayak gitu loh. Di situ Tuhan itu, dalam setiap kehidupan kita itu, Tuhan itu bisa menyela dalam setiap kehidupan kita. Hari itu ketika Apostolic Night terjadi, tiba-tiba Tuhan taruh, ayo mengerjakan visi Tuhan lagi dalam hidupmu. Tiba-tiba Tuhan cuma menyela simpel kayak gitu. Hari itu saya cuma rededicate lagi hidup saya lagi sama Tuhan. Kalau misalkan tujuannya simpel, orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak lepas dari namanya poros kehendak Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan kita ini manusia. Ketika kita di marketplace, kita bekerja ketika ketemu dengan 1001 macam orang. 1001 macam orang. Kita bisa menyalai orang itu bisa. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, seolah-olah itu ada yang mengerem lah. Ada yang mengerem dalam setiap kehidupan kita. Mana yang benar, mana yang salah. Kita harus ke kanan, kita harus ke kiri. Itu Tuhan, itu ada penyertaan Tuhan itu yang menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Ketika ngomong tentang orang yang dekat dengan Tuhan, gimana caranya kita itu dekat dengan Tuhan? Saya tahu ketika sama seperti ini kita lihat ketika Abraham ayat ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini perjalanannya belum selesai. Dia masih berjalan lagi jauh lagi sampai ke tanah Negeb. Dia belum selesai. Dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin kita bekerja, ada satu namanya kita salah. Oh iya, ini waktunya aku cari Tuhan ya. Ini waktunya aku itu, oh iya, Tuhan itu mau ngomong apa? Ada satu orang yang kalau ngomong, setiap pagi aku cuma ngomong, aku berdoa cuma ngomong tentang, aku minta penyertaan Tuhan kayak gitu. Tuhan itu ada. Nah sama seperti itu. Kita mungkin aktivitas bangun pagi, tidur malam. Mungkin kita sudah lupa ngomong tentang namanya, oh iya, besok bangun pagi, oh iya ini jamnya aku kerja ini. Oh cepat-cepat kita mandi, ganti baju, kita kerja. Misalkan kayak gitu. Kita lupa, oh iya, sebelum kita jalan lebih jauh lagi. Sama seperti Musa jalan lebih jauh ke tanah Negeb, dia bangun mezbahnya dulu. Dia bangun, dia ngomong, Tuhan mau ngomong apa buat aku? Kayak gitu loh. Menyediakan waktu dan mendengarkan Tuhan, itu harus kita siapkan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, tidak ada cara lain kalau kita tuh menyediakan waktu, bukan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu itu seolah, oh iya kalau ada waktu luang, aku akan pergi cari Tuhan. Sini ngomong juga sama saya sama kita ini sibuknya, mungkin kita itu bekerja sama sibuknya. Tapi ini ngomong sama kita juga, oh iya, aku mau menyediakan waktu buat Tuhan. Jangan kita kasih waktu Tuhan itu sisa-sisa. Kita minta sama Tuhan, oh iya, cari waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Menyediakan waktu dan mendengarkan Tuhan. Yang kedua,
Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Kalau di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Gereja kita ini ngomong tentang GMS itu gereja sel yang apostolik dan profetik. Kalau kita ngomong tentang kekuatannya gereja ini sebenarnya di gereja selnya, connect grupnya. Kalau kita ngomong tentang gereja ini, kalau gitu minggu tidak penting, enggak. Minggu itu adalah kita selebrasinya. Tetapi ketika ngomong touch-nya, ngomong tentang hubungannya, itu ngomong tentang ada di gereja selnya. Jangan sepelekan gereja sel. Kita bertumbuh, itu di gereja selnya. Orang bisa mengenal kita lebih jauh. Kita semakin apa adanya. Orang ketika di gereja mungkin kita holy-holy, kita angkat tangan. Orang tidak akan ada tahu. Tapi ketika saya waktu di kuliahan saya ikut CG, pemimpin rohani saya tahu saya itu seperti apa. Kalau saya ngamuk sama papa saya, apa pak? Sampai kayak gitu. Saya benar-benar, saya kepahitan dengan papa saya ngomong, telepon itu saya seolah-olah tidak sampai memaki, tapi saya bisa ngamuk karena saya pahit di hati saya. Tapi ketika itu terjadi, pemimpin saya selalu ngomong, ketika kita menjadi apa adanya di gereja sel, di connect group, percayalah, pemimpin kita itu bisa masuk sampai kedalaman seberapa kita membuka diri. Ketika itu pemimpin saya yang jauh lebih muda dari saya ngomong, kok nggak boleh gitu, ampuni papa. Langsung mengampuni, ya enggak, prosesnya di mana ya, di sel itu, di connect group itu. Kenapa kok gereja sel yang apostolik dan profetik? Karena di situ itu kita ngomong tentang pengutusan, kita ngomong tentang profetik. Ketika satu titik, ketika ketemu dengan orang, tahu-tahu kok kamu mengalami ini ya, itu di mana? Di gereja sel, di sel. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Selnya, connect grupnya, ayo sama-sama. Kita jadi kuat di sana. Jadi kuat di sana kita berubah, bertumbuh. Semakin menjadi karakter Kristus. Hari ini, kalau saya tarik ke belakang, saya jauh lebih berbeda. Saya memuji diri saya sendiri ya. Tapi jauh sesuai dengan karakter Kristus masih jauh juga. Kita sama-sama bertumbuh. Amin. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, yang ketiga, kalau ngomong kemarin di Apostolic Night, ngomong set apart, dikuduskan. Di Ibrani 12 ayat 1b dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita ngomong tentang, di situ dikatakan kita itu sebenarnya dikelilingi oleh banyak saksi. Kita itu cuman apa? Meninggalkan beban kita, meninggalkan dosa kita. Kita sedang ada dalam perlombaan yang sudah diset untuk kita. Di situ dikatakan perlombaan yang diwajibkan untuk setiap kita. Di sini dikatakan ketika kita lahir, kita otomatis langsung kita ada di set perlombaan yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Sudah otomatis. Ada perlombaan yang harus kita selesaikan sampai ujung akhirnya kita mau terima mahkota itu atau kita tidak terima mahkota itu. Itu otomatis. Otomatis. Yang kita perlukan apa? Dikatakan di situ itu set apart, dikuduskan. Kita itu harus menjadi yang berbeda. Menjadi yang berbeda dengan kebiasaan kebanyakan orang. Kita semakin seperti karakter Kristus. Kita harus gampang untuk ngomong tentang, oh iya, aku ini kalau misalkan didudukan, mungkin kumpulan kita, mungkin orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Tetapi kita bisa dibedakan, oh iya, perkataan kita, perbuatan kita itu benar-benar sesuatu yang berbeda. Di sini dikatakan beban. Beban itu kalau ada di NIV-nya itu ngomong tentang hinder. Kita menanggalkan beban, menanggalkan apa? Menanggalkan hinder itu ngomong tentang creating difficulties to someone. Ngomong tentang kita tuh jangan sampai kita itu membuat susah orang lain. Beban itu gitu.
Di dalam NIV-nya bahasa Inggrisnya itu jelas banget kalau ngomong tentang beban loh. Kamu itu kalau hidup, kasarannya ya, kamu hidup, kamu jangan sampai menyusahkan orang lain lah. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Ngomong tentang beban itu di situ dikatakan juga ngomong tentang yang membuat lambat, resulting delay. Dan ada bahkan juga yang menghambat kita hidup kita, harusnya kita itu berbuah. Ketika kita ada, itu harusnya itu membuat percepatan karena Tuhan ada bersama kita. Kalau kita ada, harusnya kita itu dalam pekerjaan itu bukan yang menghambat terus kita bermalas-malasan atau apa. Kita harus benar-benar sama-sama. Ketika kita dalam set perlombaan itu, jangan sampai beban itu tetap ada di pundak kita. Apalagi dosa. Saya tak yakin GMS Samarinda sudah meninggalkan apa yang ngomong tentang dosa. Amin. Ya, kita belajar untuk itu. Oke, mendekat dengan Tuhan. Kita kasih waktu Tuhan yang terbaik. Cari, dengar Tuhan. Kita ngomong tentang tidak tinggalkan pertemuan ibadah. Yang ketiga kita ngomong tentang menjadi set apart, kita dikuduskan, kita menguduskan diri kita. Amin. Nah, kenapa sih kok kita itu ngomong tentang, oh iya, kita ini harus dekat dengan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di sini dikatakan ayat kedua, percaya. Tuhan itu terlebih rindu memberkati setiap kita daripada kita rindu minta berkat sama Tuhan. Tuhan itu ketika kita ada di perlombaannya, sudah perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu sebenarnya ujungnya dari semuanya itu adalah berkat. Ujungnya dari itu adalah kemenangan gilang gemilang. Cuman kita berpikir terkadang loh, itu klise itu. Win itu klise. Loh aku loh hidupku ini masih kasarnya keuanganku juga masih kacau balau. Mungkin aku ini masih dililit utang. Loh ngomong tentang berkat aku itu sudah berusaha dekat dengan Tuhan. Ini nggak ngomong tidak berarti orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Enggak. Ada ngomong tentang kalau saya ngomong tentang berkat itu ada ngomongnya berkat yang terselubung dan tidak terselubung. Saya pun pernah mengalami itu. 2 tahun 3 tahun saya mengalami tukang hilang apa segala macam. Saya pusing. Utang dililit semuanya, pusing. Sampai satu titik itu kalau kita itu kerjaan kita kalau misalkan tidak ada uang, tidak ada tukang, percayalah kerjaan pasti lambat. Intinya gitu. Sampai satu titik saya dimaki-maki sama ownernya. Saya dimaki-maki. Saya saya cuma nemani dia. Win, kapan selesai ini? Ini belum selesai. Iya kok, sorry. Mau ya apa? Kemampuanku itu sudah di ujung. Saya sudah kepingin menyelesaikan. Iya, kemampuan saya sudah sampai di ujung. Ini kalau berkat yang tidak terselubung kelihatan ya. Wah, kita sehat, berlimpah, muda, kaya raya, tua, foya-foya, misalkan kayak gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang tidak terselubung itu sama seperti ini. Ketika saya waktu itu, saya menemani bosnya itu, dia marah, ini kerjaan tidak selesai. Belum lagi saya ini subkon 1, ada subkon yang lain lagi. Subkon yang lain itu juga lambat juga. Jadi akhirnya dia marah, moodnya jelek, saya dimarah-marah, karena barangnya ada beberapa ruang belum selesai. Ketika itu terjadi, saya dimaki-maki, saya cuman, setiap hari itu saya di sebelahnya dia, cuman, ya kok, sorry kok. Kondisinya kayak gini. Oh iya, saya cuma ngomong kondisinya saya ini posisinya tukang lagi pergi waktu itu. Tiba-tiba tukang itu namanya kita menikung lah kasarnya kayak gitu. Tapi satu titik sampai di titik terakhir ketika itu selesai. Titik terakhir itu selesai, ada berkat terselubung di sana itu dia ngomong apa? Win, ayo duduk, ayo ngeteh sama aku. Dia minum teh, kita ngobrol. Dia ngobrol-ngobrol sama itu, Win, sudah, kamu cari orang ini nah, ada bisnis ini. Kamu pergi ke Cina, important, aku yang support duitnya. Kamu buka toko.
Loh, saya tuh dengar itu, ngeri ya. Dari saya dimaki-maki, Tuhan itu bisa set saya untuk sampai itu. Tapi saya tahu kemampuan saya. Saya bukan orang yang bisa terus ngatur segala sesuatunya dengan toko. Untuk toko itu jauh lah dari pikiran saya. Saya cuman thank you ya. Cuman kayak gitu. Tapi percayalah, saya dengan kondisi kayak itu saya tahu. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami masalah, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin lagi, oh iya aku ini terlilit utang, aku ini lagi nggak karuan. Berkat apa yang Tuhan percaya? Tuhan itu rindu memberkati Bapak Ibu. Amin. Di sini benar-benar sama-sama katakan rancangan Tuhan dalam hidupku. Ayo katakan sama-sama. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Amin. Hari ini kita ngomong tentang berkat, itu ada berkat terselubung. Blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung untuk Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin ada struggle. Di sini kalau kita lihat, dia sampai di tempat orang tanah Kanaan. Orang Kanaan itu orang yang maksudnya badannya besar-besar, jahat kasarnya kayak gitu. Tapi dia tetap jalan di situ. Percayalah, ketika kita ini ada lagi dalam masalah, percayalah, kita itu sedang, sebentar lagi ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Itu berkat setiap kita yang Tuhan janjikan kok. Tuhan itu sudah ngomong tentang dari awal, berkuasalah atas bumi, atas air, dan segala yang ada di udara. Berkuasa. Kita ngomong tentang itu benar-benar Tuhan merindukan berkat atas setiap kita itu sungguh-sungguh sangat ingin. Amin. Ngomongkan tentang yang ketiga, ayat yang ketiga. Apa yang kita dapat? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua ngomong tentang apa yang kita dapat? Kita ngomong tentang dapat perlindungan. Dapat perlindungan. Di sini saya katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terkadang kita mengalami struggle, tapi percaya Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Perlindungan itu benar-benar nyata. Kalau kita ngomong tentang Abraham, kalau kita dibandingkan dengan Abraham itu jauh banget lah ya. Orang itu kalau ngomong tentang kerohanian apa segala macam janji Tuhan, itu jauh dengan kita, setiap kita. Tapi untuk orang yang sekali Abraham, dia pun ketika kalau kita lihat, dia ke tanah Negeb, dia itu sampai dulu ke tanah Mesir. Di situ dia takut dengan rajanya, dengan Firaun. Dia takut, dia ngomong, nanti Sarah kamu nanti ngomong sebagai sepupuku ya. Bukan ngomong sebagai istriku. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang ngomong, jangan sentuh wanita itu. Sampai seperti itu. Percayalah, perlindungan Tuhan. Bersyukur. Saya ngomong tentang kita harus dekat sama Tuhan. Kenapa? Kita manusia itu tidak luput ngomong tentang kejatuhan. Bukan, ini tidak ngomong dosa ya. Struggle dalam hidup kita, apa yang harus diperjuangkan dalam hidup kita, itu kita tidak luput. Tetapi kalau kita itu jatuh di tangannya Tuhan, ketika kita jatuh, kita tuh masih ada di tangannya Tuhan. Tuhan itu masih di pihak kita. Tuhan itu pasti masih tetap angkat kita. Amin. Hari ini cuman kita itu mau dekat sama Tuhan supaya kita tahu apa. Tuhan, kita itu menjadi apa adanya. Di gereja, mau di CG, maupun di marketplace, apa yang didapati mulut kita, apa yang didapati setiap kelakuan kita itu tetap sama. Jatuh, asal kita itu tetap apa adanya di depan Tuhan. Kita itu tetap ada di dalam tangannya Tuhan kok. Amin. Berkat yang kedua, apa yang kita dapat itu ngomong tentang perlindungan. Yang ketiga, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Di ayat yang keempat ini, saya dapat itu tentang ini, visi Tuhan. Tahun ini kita ngomong tentang mimpi dan penglihatan. Bisa terjadi, bisa terjadi.
Saya satu masa ketika dalam kuliah itu ngomong tentang orang-orang yang kasarnya dibilang dewasa yang tidak dewasa, orang-orang yang dibilang ngomong tentang kita ini masih mencari jati diri, mungkin masih mencari jati diri juga, dibilang untuk memutuskan segala sesuatu, belum bisa 100% juga, ada bayang-bayang orang tua di situ. Satu titik ketika itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu mau masuk beasiswa ke satu negara untuk, beasiswa. Kalau saya bukan, waktu saya kuliah, setelah kuliah itu, saya tuh ngomong sama, saya tidak terlalu diperhatikan dengan orang tua saya. Jadi saya berpikir, saudara saya pergi ke Amerika, dia itu, hidupnya enak. 1 jam dia ngajar, dia digaji $4.000. Saya punya bayang, kerjanya di Freeport. Saya mimpi, di Freeport dia itu digaji 1 bulan mungkin sekitar 60 juta itu tanpa tunjangan, belum tunjangannya. Kalau dengan tunjangan plus-plus itu saya nggak tahu berapa. Tapi saya mimpinya itu sudah kayak gitu. Karena apa? Saya merasa kekurangan. Saya tidak mendapatkan semua itu untuk koko saya, semua untuk adik saya, seolah-olah kayak gitu waktu itu. Saya berpikir, Tuhan sudah, aku mau kuliah ke luar negeri, habis itu aku mau kerja di luar negeri, aku nggak mau, aku nggak mau balik lagi ke Indonesia, kasarnya kayak gitu. Saya sampai titik di mana saya cuma tinggal medical test. Saya ini cukup, maksudnya, kalau masa muda saya nggak ngerokok, saya pasti sehat lah. Saya kalau masih kadang-kadang olahraga, saya berpikir medical checkku pasti lolos lah. Saya ngomong kayak gitu. Saya ngomong sama Tuhan itu beda. Saya ngomong sama Tuhan, hari ini aku mau medical check. Aku nggak mau, itu medical check pakai uang saya nggak minta papa saya waktu itu. Medical check saya ngomong, saya nggak mau mengeluarkan uang kalau Tuhan nggak suruh aku pergi ke sana. Saya ngomong kayak gitu. Sampai satu titik tiba-tiba benar. Tuhan itu bisa kasih sesuatu di dalam hati ngomong tentang, jangan, nggak usah pergi. Bisa kayak gitu. Saya minta janji sama Tuhan, ini suara hatiku atau suaranya Tuhan, kita nggak tahu. Saya ngomong sama Tuhan, kasih aku tanda. Kalau aku ngomong sama papaku, hari itu papa saya itu orang yang mendikte saya. Setiap kebutuhan, setiap kepinginnya saya apa, dia gak boleh, ini apa, dia yang ngatur semua. Sampai satu titik itu, ketika saya mau berangkat S2 itu, papa saya sudah kasih tahu ke semua teman-temannya, anakku mau pergi ke luar negeri, mau S2. Sudah dengan bangganya seperti itu. Hari itu saya cuma ngomong sama papa saya, Pak, boleh nggak Wiwi nggak jadi berangkat? Dia ngomong, ya sudah, itu kamu sudah besar, kamu bisa memutuskan. Cuman itu aja. Habis itu besok-besoknya lagi kalau saya tanya sama papa saya tetap ambil alih keputusannya. Tapi hari itu saya belajar, ini jalannya Tuhan. Saya nggak tahu, kedepannya saya nggak tahu, kedepannya itu Tuhan mau bawa saya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman hari itu saya tahu, saya dekat dengan Tuhan, saya tahu, saya tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan jawab itu, rancangannya damai sejahtera buat kehidupan saya. Saya nggak ngerti, saya kerja di satu perusahaan di multinasional di Indonesia, gajinya itu mungkin jauh dari apa yang pernah saya impikan. Tapi hari ini saya ngerti, Tuhan itu mau bawa kemana, kayak gitu loh. Percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan itu ngomong tentang visi. Kalau tahun ini masih ada 2 bulan lagi, 2,5 bulan lagi. Yuk sama-sama, Tuhan, kalau di tahun ini gereja ngomong tentang mimpi dan penglihatan, kasih mimpi dan penglihatan untuk setiap kita, amin. Hari ini sama-sama kita cari Tuhan. Tuhan mau taruh mimpi apa dalam hidupku.
Kita sama-sama kita kejar itu. Kalau Tuhan yang kasih mimpi, Tuhan yang menggenapinya, asal kita tetap ada dalam poros kehendaknya. Amin. Hal yang kedua, yang pertama ketika ngomong tentang Abraham itu ngomong tentang dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, kalau judulnya di dalam Abraham dipanggil Allah, dalam bahasa versi NIV-nya ngomong tentang the obedience of Abraham. Hal yang kedua yang gak luput, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita terima visinya, kita terima mimpinya. Hal yang kedua yang kita ngomong tentang itu apa? Ketaatan. Hal yang paling simpel, ketaatan. Tapi gak gampang untuk dilakukan. Ketaatan, di sini dikatakan di ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Gak dikatakan, lalu menunggu 1 minggu, pergilah Abraham. Tidak. Lalu pergilah Abraham, sama seperti ketika Abraham dapat visi persembahkan anakmu Ishak. Dia nggak keesokan pagi-pagi, benar pagi-pagi dia langsung bawa anaknya pergi untuk mempersembahkan anaknya. Dia orang yang cukup taat. Ketaatan ini dituntut dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau ikut Tuhan. Nah, kenapa kok kita perlu taat? Tidak ada hal yang besar yang akan terjadi kalau tanpa ada sebuah ketaatan. Hari ini hal besar, kita sudah dapat mimpi yang besar, kita sudah mendapat sesuatu, oh ya Tuhan mau bawa kamu itu ke sana, kamu akan jadi seperti ini. Tetapi untuk ngomong tentang ketaatan, oh ya jalan ke sana, banyak hal sacrifice, living sacrifice, hidup kita, segala sesuatu itu akan diproses, pasti. Kita ngomong tidak akan bisa menjadi kasarnya, kalau misalkan, oh ya aku mau tiba-tiba menjadi bos besar misalkan kayak gitu. Tapi perjalanannya untuk jadi bos besar, itu ada ngomong tentang ketaatan, ada ngomong tentang proses yang harus kita lalui. Di sini ada, kalau kita belajar dari Abraham lagi, dari ngomong tentang Ismail dan Ishak, itu kita ngomong tentang ada buah ketidaktaatan, ada buah ketaatan dari Abraham. Ketika dia memilih untuk tidak taat, mempercepat, seolah-olah mempercepat mimpinya Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi perkataan istrinya, terus dia akhirnya terjadilah anak namanya Ismail. Terjadi juga Tuhan marah, akhirnya dia diusir, habis itu akhirnya Ishak diberikan pada Abraham. Di sini kita belajar ketaatan dan ketidaktaatan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kalau kita tidak taat pun, asal kita benar-benar mau belajar untuk belajar taat lagi, poros kehendaknya Tuhan semuanya akan dikembalikan lagi. Ini loh jalanmu. Tetapi buah ketidaktaatan itu tetap ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Sama seperti nggak seperti oh kamu nggak taat terus habis itu kamu tetap fine aja. Enggak, ada detok yang harus dibuang. Kita didetok lagi pasti. Ada racun yang dari tubuh kita yang harus dikeluarkan lagi. Ngomong tentang itu tidak taat, kita melihat dari Abraham aja. Bangsa akan jadi 2 bangsa yang besar dan tidak pernah akur, sampai sekarang pun tidak pernah akur. Dia itu konsekuensi yang dialami Abraham. Nah, sama seperti itu, kita ngomong tidak ada hal yang besar yang tidak akan melalui sebuah ketaatan. Kita perlu ketaatan itu. Jangan sampai buah ketidaktaatan itu yang menjadikan setiap kehidupan kita menerima konsekuensinya. Contoh, seks di luar nikah. Kamu diselamatkan, iya tetap diselamatkan. Tetapi konsekuensinya tetap harus dialami, mungkin HIV. Mungkin dia akan mengalami sakit, penyakit, tidak bisa melayani Tuhan dengan segenap kekuatannya, tapi dia tetap diterima di Tuhan. Tetap diterima, Tuhan itu adil, tapi tetap ada namanya konsekuensi. Jangan sampai kita ditimpa kemalangan karena ketidaktaatan kita, dan kita
Tetap terima Tuhan. Mending kita itu sekarang ini taat. Apa yang belum kita taati, kita taat dulu sekarang. Dan kita terima janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua, ketaatan itu menjaga kita untuk tetap hidup dalam poros kehendak Allah. Menjaga hidup kita untuk tetap dalam kehendak Tuhan. Percayalah ini. Ketaatan itu seolah-olah itu menjaga kita untuk, oh ya, aku ini tidak sampai terlewat dari Tuhan. Jangan sampai kalau kita dengar di Alkitab itu, aku itu menyembuhkan menyembuhkan orang demi namamu. Aku menginjil demi namamu. Tapi Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Kenapa? Mungkin kehidupannya kelihatannya rohani, tapi sebenarnya kehidupannya bukan rohani. Yang kita jadikan kita itu adalah ketaatan, itu ngomong tentang ini menjaga kehidupan kita. Apa yang ketika kita di depan sini, di gereja, di luar, jangan sampai kita itu ngomong tentang hal yang berbeda 180 derajat dengan karakter Kristus. Menjaga hidup kita untuk tetap dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tidak taat, mungkin secara tidak sadar kita akan melenceng dari kehendak Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan itu menunggu dan dengan berbagai cara akan membawa kita kembali lagi dalam kehendak-Nya. Tantangannya adalah ketaatan itu bergantung dari maukah kita meletakkan kehendak bebas kita di bawah kehendak Tuhan. Percayalah, ada saya orang terkadang kalau sudah emosi, meledak-ledak. Saya orang yang benar-benar, istri saya yang paling tahu. Saya pernah ngomong dari mulut saya sudah, gak gereja-gereja enggak apa-apa. Tapi untung ada orang yang pendamping. Istri saya ngomong, gak bisa kayak gitu. Ayo jalan lagi. Ada orang-orang yang bisa di sekitar kita itu yang membawa kita itu kembali kepada poros kehendaknya Tuhan. Maunya kita itu apa? Terkadang mungkin waktu itu berseberangan pendapat, tapi kita ngomong tentang apa? Tahu kehendak Tuhan itu jauh lebih besar. Kehendak Tuhan itu pikiran Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, rancangkan. Maukah kita itu taruh rancangan kita? Tuhan, aku taruh di rancangan kita itu di rancangannya Tuhan. Pilihannya cuma itu. Taat itu ngomong tentang kamu itu egois, kamu itu merasa bisa sendiri, kamu itu merasa sombong, aku bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Atau kita itu, Tuhan, aku bisa melakukannya, tapi aku mau taruh itu pada kehendak Tuhan. Ngomong tentang ini, ketaatan itu proses. Sama seperti saya. Saya belajar untuk mengampuni orang tua saya ketika saya dibuang, ketika saya ini seolah-olah kamu keluar aja dari rumah, kamu itu nggak bawa hoki dari rumah, seolah-olah kayak gitu. Untuk saya menjadi taat, bertahun-tahun saya itu akhirnya saya ngomong, ya aku ngampuni orang tuaku. Itu bertahun-tahun, ya bertahun-tahun. Tapi ada, selama kita tinggal, ketaatan itu akan terus didengungkan dalam setiap telinga kita. Tinggal kita itu di posisi itu, kehendak bebas kita itu mau ada di dalam kehendaknya Tuhan atau enggak. Amin. Hari ini kita belajar, yuk kita sama-sama kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita itu tahu Tuhan itu mau bawa kita kemana. Hari ini kita langkah yang selanjutnya adalah ngomong tentang ketaatan kita. Tuhan menunggu kita sekarang untuk dekat dengan Dia dalam tiap aspek hidup kita. Hubungan kita dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Yang perlu kita siapkan adalah ketaatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan kita, sambil PAW bisa mempersiapkan diri, kita sama-sama berdiri yuk. Kehidupan kita, kalau ngomong tentang aspek-aspeknya itu sebenarnya kalau diklasifikasikan itu sedikit aja. Kalau kita sudah berkeluarga, kita anak, kita pekerja, ada pekerjaan di sana, ada pelayanan di sana, aspeknya paling cuman itu.
Semua paling berkaitan dengan keluarga, semua berkaitan dengan pekerjaan, semua berkaitan dengan ngomong tentang pelayanan kita. Tetapi tidak keluarga, pekerjaan, pelayanan kita itu di situ itu ada ngomong tentang kehendak bebas kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak pernah dengar Tuhan itu mau bawa kemana, kita nggak tahu sebenarnya, oh ya Tuhan itu mau bawa ini jalanku kemana, keluargaku ini mau tak bawa kemana. Hari ini sama-sama yuk kita dengar Tuhan, apa Tuhan mau dalam keluarga kita, apa yang Tuhan mau dalam pekerjaan kita, hal-hal apa yang di pekerjaan kita yang harus dikikis. Mungkin pekerjaan apa hal-hal yang tujuannya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Tuhan tidak senang dengan itu. Ada mungkin ngomong tentang pelayanan. Mungkin kita pelayanan gimana dengan motivasi hati kita. Hari ini kita sama-sama kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita mau Tuhan pimpin aku. Tunjukkan mimpimu, visimu dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku.